Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Islam adalah agama yang mengakui dan mengajarkan manusia sebagai makhluk sosial. Tak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Karenanya salah satu inti ajaran Islam adalah bagaimana setiap muslim memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian dalam Islam merupakan manifestasi akhlak dan bagian dari ketakwaan seorang muslim. Para pemirsa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134, kepedulian dibahasakan dalam kata-kata yunfikun, menginfakkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarwa'i wad dharra'i. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Pada ayat di atas diajarkan tentang kepedulian. Muslim diajarkan tentang bagaimana peduli terhadap sesama. Peduli bisa diwujudkan dalam beberapa hal. Bisa bentuk empati, simpati, tetapi Islam mengajarkan kita bahwa peduli itu lebih diutamakan kepada memberikan sumbangan materi kepada sesama kita yang dianggap membutuhkan. Kaum muslimin yang saya hormati, ada banyak alasan kita untuk peduli. Baik itu alasan individu maupun juga alasan sosial. Kalau kita perhatikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Contoh, saya berkomunikasi saja, saya butuh orang lain untuk mendengar. Kalau saya berbicara sendiri, tidak ada yang mendengar, nanti malah saya dikira sebagai orang gila. Oleh karena itu kita berkomunikasi saja kita butuh orang. Dan kalau kita melihat fenomena alam yang terjadi, bahwa sirkulasi ataupun perputaran itu adalah sebuah hal yang baik dan menyehatkan. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan, kenapa kita mesti membuat rumah ada jendela, ada pintu, ada ventilasi? Itu agar udara bergerak. Dan kalau ada pergerakan, maka rumah itu akan menjadi sehat. Kita juga lihat air. Islam mengajarkan kita disuruh mengambil air wudhu itu dari air yang mengalir. Kenapa? Karena air yang tidak mengalir itu di dalam persepsi Islam dan juga di dalam persepsi ilmu pengetahuan, air itu tidak sehat. Air yang tidak mengalir itu adalah air yang tidak sehat. Tetapi air yang mengalir itu akan menjadikan air itu menjadi sehat dan mensucikan. Kita lihat lagi fenomena tubuh kita. Di dalam tubuh ini ada metabolisme. Kita makan, lalu ada proses metabolisme yang terjadi, lalu sisa-sisa makanan kita buang dalam bentuk berbagai hal. Bisa dalam bentuk keringat, bisa dalam bentuk kencing,
bisa dalam bentuk juga buang air besar. Itu adalah mekanisme tubuh kita. Kaum muslimin bisa membayangkan jikalau mekanisme ini tidak terjadi. Kita akan makan terus, tetapi tidak ada metabolisme, tidak ada pengeluaran. Maka tubuh ini akan menjadi sebuah tempat tumpukan penyakit. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi dari aspek individual. Kalau kita lihat lagi dari aspek sosial, bahwa kepedulian ini memang sangat dibutuhkan karena di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung kita. Bahkan di dalam firman Allah juga disampaikan bahwa agar harta itu tidak berputar-putar saja di tangan orang-orang kaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashba'u wajaruhu ja'un ila jambih." Tidaklah seorang itu menjadi mukmin apabila dia kenyang sementara tangganya lapar sampai ke lambung. Ini hadis riwayat Bukhari dan At-Tabrani. Kaum muslimin yang dihormati dan disayang Allah Subhanahu wa taala, kepedulian sosial ini menjadi penting ya. Karena kepedulian ini tadi tentu akan sangat membantu kaum yang membutuhkan ya, terutama kaum duafa ya. Dan Islam mengajarkan kita bagaimana cara memberikan kepedulian sosial itu. Ada yang zakat wajib, ada yang sedekah sunnah. Bahkan juga kita juga kadang-kadang dianjurkan untuk membayar hutang kaum muslimin yang terjerat dengan hutang. Bahkan kadang-kadang kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada tetangga. Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang diajarkan di dalam Islam. Dan di dalam hadis yang lain juga disampaikan, man naffasa am muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah melepaskan dari kesulitan-kesulitan dia di hari kiamat. Dalam Al-Quran maupun hadis berulang kali juga disebutkan kita untuk membantu anak-anak yatim, orang miskin, para janda, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang terlilit utang, dan banyak lagi. Dan tentu bahwa kepedulian ini perlu kita wujudkan secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia, disinilah pentingnya bahwa seorang muslim itu harus bisa kaya dan berdaya secara materi. Itu penting. Kalau kita melihat para sahabat dari dahulu, kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, inilah para sahabat yang kaya raya secara materi, tetapi dia juga orang-orang yang tangguh di dalam perjuangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq banyak membebaskan budak, bahkan salah satunya seperti Bilal bin Rabah menjadi salah satu pahlawan Islam. Juga Utsman pernah membiayai pasukan perang dengan harta pribadinya. Umar bin Khattab mengimpakkan kebun dan seluruh isinya. Abdurrahman bin Auf juga membiayai seluruh janda-janda setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dalam rangka kepedulian sosial ini? Secara teknis sudah disampaikan dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai dengan 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang yang miskin, yang meminta dan yang tidak meminta. Mahrum itu artinya ada orang sebenarnya yang butuh tetapi dia kadang-kadang malu untuk meminta. Dan ini juga menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Jadi Islam sudah mengajarkan di dalam surah Al-Ma'arij tadi
bahwa di dalam planning kehidupan kita, mestinya di dalam anggaran kita, anggaran belanja kita setiap bulan, setiap tahun ini mestinya sudah harus diperhitungkan, disisihkan yang akan disisihkan untuk kaum du'afa tadi. Ini adalah yang dianjurkan di dalam almari. Jadi bukan karena tiba-tiba nanti ada sisa baru dibelanjakan. Tetapi kalau ajaran Al-Quran ini mestinya kita sudah harus punya planning bahwa tahun ini atau bulan ini kita sudah menghitung penghasilan kita dan kita sisihkan minimal 2,5% untuk orang yang berhak, karena di dalam harta kita, di dalam pendapatan kita itu ada orang-orang atau ada hak orang lain yang semestinya kita sisihkan. Dan inilah tadi yang disampaikan dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai dengan 25. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita akan benar-benar menjadi seorang muslim yang istimewa, ya, karena sudah merencanakan setiap pendapatan, setiap penghasilan kita untuk membantu orang lain. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan, kita bisa mempercepat pengentasan kemiskinan. Kaum muslimin yang berbahagia, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, yang kita ketahui tidak hanya berdampak secara kesehatan, tetapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi. Tentu butuh kesejahteraan sosial dari kita semua, kepedulian dari kita. Dan Islam juga mengajarkan bahwa Islam ini bersifat universal. Islam ini menjadi rahmat buat seluruh alam. Jadi bantuan kita seorang muslim pun itu tidak hanya terbatas kepada sesama kita kaum muslimin, tetapi juga bisa untuk umat yang lain, karena itu adalah gambaran atau cerminan dari ajaran Islam sebagai Islam yang universal tadi. Dan apabila kita menolong sesama kita, maka pada dasarnya kita menolong Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah apabila kita menolong Allah, tentu Allah akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurukum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Demikianlah para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin dan pemirsa yang lain, tausiah pada sore hari ini. Dan tentu sekali lagi bahwa kepedulian sosial ini menjadi sangat penting, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non-muslim, untuk minimal meringankan beban mereka di tengah-tengah pandemi COVID ini. Karena tentu kita ketahui dengan pandemi ini banyak aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan, banyak masyarakat kita yang di PHK, banyak orang yang tidak bisa berusaha karena memang orang juga pada ketakutan semua keluar. Apalagi juga ada program pemerintah untuk stay at home, tinggal di rumah. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap mata pencarian sebagian besar masyarakat kita. Sehingga ini tentu perlu kita saling bahu-membahu, pemerintah dan masyarakat, ya, melalui tadi upaya-upaya zakat, baik zakat harta maupun juga zakat fitrah, termasuk juga sedekah yang mungkin kita bisa berikan, ya. Bahkan anjuran dari Majelis Ulama dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya menganjurkan kita untuk berzakat mal walaupun belum cukup 1 tahun hitungannya, kalau bisa dipercepat dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang banyak mengalami kemalangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.